Megawati Soekarno Putri bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan rombongan disambut oleh Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. Selain Risma, turut hadir 5 kepala daerah dari wilayah Jawa Timur lainnya. Wali Kota Tri Risma hari ini terlihat sumringah menyambut rombongan PDI Perjuangan dari Jakarta yang baru saja tiba setelah menempuh 1 jam perjalanan menggunakan pesawat. Sebelum masuk ke VIP Lounge Bandara Abdul Rahman Saleh, Risma menyalami seluruh tamu termasuk Ahok. Keduanya terlihat saling berbalas senyum meski sebelumnya sempat bersih tegang. Ahok sempat melontarkan pernyataan yang dianggap mendiskreditkan Risma. Saat sesi foto bersama sebelum bertolak ke Blitar untuk ziarah makam Bung Karno, Ahok terlihat berdiri di samping Risma, seakan tidak pernah terjadi perbedaan pendapat di antara keduanya. Kepolisian Resort 50 Kota telah memilih Soekarno Putri mengajak para bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung PDIP untuk berziarah ke makam mendiang ayahnya Bung Karno di Blitar, Jawa Timur. Sebelum bertolak ke Blitar, Megawati menyatakan pentingnya untuk menjaga Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan didampingi sejumlah pengurus DPP PDIP, Megawati sengaja mengajak para kader yang menjadi calon kepala daerah untuk mengingat perjuangan dan jasa proklamator kemerdekaan Indonesia Soekarno. Saat menemui media di Bandara Halim Perdana Kusuma, Megawati menjelaskan bahwa tradisi ziarah makam Bung Karno sudah sering dilakukan pengurus DPP. Namun ini adalah yang pertama kalinya secara khusus melibatkan langsung 6 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari PDIP. Megawati menekankan agar seluruh calon kepala daerah bisa menjadi pemimpin yang mempersatukan masyarakat. Terkait isu SARA dalam Pilkada DKI, Megawati menyatakan tidak ingin adanya terjadi perpecahan umat, mengingat Bhinneka Tunggal Ika telah diperjuangkan sejak dulu hingga zaman reformasi. Megawati mengajak para kandidat untuk hindari isu SARA dan lebih mengedepankan gagasan dan program untuk membangun ibu kota Jakarta. SARA yang sebenarnya sangat tidak berbobot itu dapat mengakibatkan perpecahan di antara bangsa kita sendiri. Jadi saya berharap media akan membantu bahwa yang harus dipertarungkan itu adalah program-program yang tentunya ya dari 3 pasang akan memberikan masukan 2 pasang. Sementara itu, pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama maaf atas pernyataan yang mengakibatkan kegaduhan umat di Jakarta. Ahok meminta semua pihak untuk tidak lagi melanjutkan permasalahan ini agar tidak mengganggu keharmonisan umat beragama. Permintaan maaf disampaikan Ahok di Balai Kota sebelum mengikuti rombongan Megawati berziarah makam Bung Karno ke Blitar, Jawa Timur pada pagi tadi. Ahok mengaku telah mendapat surat peringatan dari Majelis Ulama Indonesia yang mengecam dirinya untuk fokus pada kemaslahatan umat. Ahok menambahkan dirinya tidak memiliki niat untuk melecehkan salah satu ayat Al-Quran yang dianggapnya sebagai tafsiran pribadi. Penyampaian tafsiran ayat Quran tersebut disampaikan Ahok agar masyarakat Jakarta tidak salah mengartikan bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Ahok juga meminta agar kegaduhan ini dihentikan agar tidak terjadi ragam tafsiran lain yang mengganggu keharmonisan umat beragama. Makanya saya minta maaf untuk kegaduhan ini. Jangan sampai, saya pikir komentar ini jangan diteruskan lagi. Ini tentu mengganggu keharmonisan hidup berbangsa dan negara. Saya sampaikan kepada semua umat Islam ataupun orang yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya meninggikan agama Islam atau Al-Quran. Kalangan muda Nahdlatul Ulama DKI Jakarta mengajak masyarakat untuk menghadapi DKI secara lebih sehat dan sejuk. Harapan akan terwujudnya demokrasi yang damai dan tidak bernuansa SARA pun juga diserukan oleh ketiga pasangan kandidat meski saling bersaing untuk merebut simpati warga DKI Jakarta. Menjaga demokrasi yang sehat dan sejuk menjadi salah satu harapan bersama masyarakat Jakarta menghadapi Pilkada DKI tahun depan. Harapan itu pula lah yang menjadi tujuan dari Forum Muda Nahdlatul Ulama yang kemarin berkumpul dalam upaya mendukung penyelenggaraan Pesta Demokrasi DKI yang sehat dan terbebas dari isu SARA. Berharap Pilkada ini tidak siapapun baik tim ses, masyarakat atau bahkan calon-calon wakil gubernur dan gubernurnya ini menghindar dari dari isu SARA
yang kemudian membuat resah di tengah masyarakat. Siapapun itu, kami sangat menyesali lahirnya isu SARA di proses pilkada. Karena isu SARA itu pada akhirnya dikhawatirkan akan mendegradasi nilai demokrasi itu sendiri. Yang terakhir yang Ajakan untuk mengikuti pilkada secara demokratis dan mementingkan kepentingan bangsa juga diserukan oleh ketiga kandidat yang tengah bersaing merebut simpati warga Jakarta. Bahkan calon pemimpin ibu kota periode tahun 2017 hingga 2022 tersebut meminta warga Jakarta agar bisa saling menghargai adanya perbedaan atas pilihan warga. Dan tadi saya sampaikan, memang sebentar lagi kita menjelang pilkada. Saya sampaikan, mari kita jaga situasi ini supaya kondusif. Menghargai satu sama lain, ya, menghargai setiap perbedaan dan pilihan. Tapi ingat bahwa kita itu terdikat sebagai satu warga bangsa yang sama. Menghimbau kepada semua warga, khususnya warga Jakarta, untuk kita terus berpikir secara jernih, melihat suatu masalah atau isu dengan akal sehat dan rasional. Tetapi tentu saya berharap kita semua terhindar dari berbagai isu SARA yang justru akan mempertentangkan sesama anak bangsa. Kita penting untuk menjaga suasana persatuan. Artinya di dalam kehidupan kebangsaan itu ada hal-hal yang disucikan, ada hal-hal dihormati. Hormatilah, jaga itu dengan baik. Karena ketika kita tidak memberikan penghormatan yang cukup, maka akan muncul reaksi. Pengamat politik Samsudin Haris menilai masyarakat Jakarta sudah bisa memilih calon pemimpin mereka secara jernih dan dengan akal sehat. Munculnya isu SARA tidak akan terlalu digubris oleh para pemilih rasional. Nah, kita kan butuh pilkada itu untuk momen adu gagasan, adu imajinasi untuk menata kota ini lebih baik ke depan, menata manusianya, menata lalu lintasnya, mengatasi masalah banjirnya. Nah, itu yang kita butuhkan. Jadi bukan semata-mata kemasan atau kulitnya, tapi isinya. Warga ibu kota diharapkan bisa bersikap kritis dan objektif dalam menentukan pilihan mereka di masing-masing TPS tanggal 15 Februari mendatang. Tim Liputan, Metro TV. Irman Gusman di rumah tahanan Guntur. Zulkifli datang dengan didampingi Wakil Ketua MPR Usman Sabta. Rombongan Zulkifli Hasan tiba di gedung KPK sekitar pukul 10 pagi. Ia datang bersama wakilnya Usman Sabta yang mengaku hendak membesuk Irman Gusman, mantan Ketua DPD RI yang tersangkut kasus gula impor. Zulkifli tidak banyak bicara saat tim media mengkonfirmasi kehadirannya ke KPK. Zulkifli menyatakan hanya mengambil surat izin besuk dan bergegas menuju ke rumah tahanan KPK Guntur, Jakarta Pusat. Pak Irman, Irman ya? Ya. Hah? Apa? Jabatan Pak Irman, apakah mau memberitahu? Itu urusan DPD, kita ini aja. Oh, nengok ya teman. Ya. Dapat musibah kita tengok aja. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Komisi 3 DPR Tes kesehatan yang merupakan syarat untuk maju dalam Pilkada 2017. Ke-14 bakal calon ini merupakan calon pengganti dari 19 bakal calon bupati dan wali kota yang dinyatakan gagal dalam tes kesehatan sebelumnya. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita terhubung dengan Dazen Frila langsung dari Banda Aceh. Dazen, bagaimanakah hasil tes kesehatan para calon kepala daerah pengganti, Dazen? Ya, Ade, tanggal 7 dan 8 Oktober 2016 kemarin telah dilakukan tes kesehatan bagi para calon bupati dan wali kota yang menggantikan calon-calon kepala daerah yang gagal pada tes kesehatan sebelumnya di tanggal 24 dan 25 September lalu. Sama seperti tes kesehatan sebelumnya, pemeriksaan kesehatan para bakal calon kepala daerah ini berlangsung di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Banda Aceh dengan meliputi pemeriksaan kesehatan fisik, tes narkoba, dan juga psikotes. Pemeriksaan kesehatan yang digelar tim Pokja KIP Aceh ini melibatkan tim dari 3 lembaga kesehatan, yaitu Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Aceh, Badan Narkotika Nasional Aceh, dan Himpunan Psikolog Indonesia. Sementara hasil dari tes kesehatan para calon pengganti ini telah diserahkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Zainal Abidin kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh Ridwan Hadi pada Sabtu 8 Oktober 2016 lalu di Media Center KIP Aceh. Berdasarkan informasi yang diperoleh tim Metro TV Aceh dari pihak Sekretariat KIP Aceh,
Setelah diterima Ketua KIP Aceh, surat keterangan dari pihak rumah sakit ini langsung dijemput oleh petugas KIP masing-masing daerah untuk kemudian diteruskan kepada calon-calon terkait. Dan meskipun hasil tes kesehatan yang sebelumnya diumumkan langsung oleh KIP Aceh, namun hasil tes kesehatan para calon pengganti ini nantinya akan diumumkan oleh KIP atau Komisi Independen Pemilihan Daerah masing-masing. Ade, untuk informasi selengkapnya dapat Anda saksikan di layar kaca Anda nama-nama bakal calon kepala daerah yang maju pada kontestasi Pilkada 2017 untuk menggantikan 14 calon kepala daerah yang gagal dalam tes kesehatan sebelumnya. Dan selain 14 bakal calon kepala daerah pengganti ini, tes kesehatan ini juga diikuti oleh seorang balon Bupati Aceh Barat Daya yang berhalangan menghadiri tes kesehatan di tanggal 24 dan 25 September lalu karena sakit. Dengan begitu totalnya terdapat 15 calon kandidat yang mengikuti rangkaian tes kesehatan pada Jumat dan Sabtu kemarin. Ada untuk diketahui dari 176 calon kepala daerah yang mengikuti rangkaian tes kesehatan pada tanggal 24 dan 25 September lalu ini terdapat 19 kandidat yang gagal dalam tes kesehatan. Dari 19 tersebut, 12 diantaranya merupakan bakal calon wakil bupati, 6 calon bupati, serta 1 calon wali kota yang seluruhnya berasal dari 12 kabupaten kota di Provinsi Aceh. Namun dari 19 ini hanya 14 yang mengajukan calon pengganti. Dan meskipun sempat menimbulkan aksi protes dari masa pendukung calon kandidat yang gagal kesehatan, Ketua KIP Ridwan Hadi telah menyatakan bahwa hasil tes kesehatan yang diselenggarakan tim Pokja bersama 3 lembaga kesehatan ini benar adanya dan tidak dapat diganggu-gugat lagi. Dengan begitu, 5 calon lain yang tidak mengajukan calon kandidat pengganti dinyatakan gugur dalam kontestasi Pilkada 2017. Dan Ade, selain pemeriksaan kesehatan, terdapat juga persyaratan lain yang tidak dapat dilakukan ulang, yaitu tes baca Al-Quran. Sebelumnya tes baca Al-Quran ini juga telah diikuti oleh para bakal calon pengganti sebelum melakukan tes kesehatan. Ade, nantinya rangkaian pilkada berikutnya akan dilanjutkan dengan penetapan pasangan calon kepala daerah yang akan dilaksanakan pada 24 Oktober, serta pengundian nomor urut kandidat pada hari selanjutnya tanggal 25 Oktober mendatang. Kami akan terus melaporkan rangkaian Pilkada Provinsi Aceh. Untuk sementara kembali ke Anda, Ade dan Sumi di studio. Dazen Prilau melaporkan langsung dari Banda Aceh. Terima kasih atas laporan Anda. Duga pelaku pembakaran lahan dan hutan di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Kebakaran hutan di Kabupaten 50 Kota masih terus terjadi. Pemadaman api dilakukan secara manual dan menggunakan pesawat heli. Kebakaran hutan tersebar di 5 kecamatan di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Lebih dari 200 hektar hutan terbakar. Kebakaran terparah terjadi di Kecamatan Harau. Kebakaran telah merusak hutan konservasi dan kawasan wisata alam yang terdapat lembah Harau serta di objek wisata Taram. Menurut Kapolres 50 Kota AKBP Bagus, dari sejumlah titik kebakaran hutan di Kabupaten 50 Kota, baru 1 pelaku pembakaran yang berhasil ditangkap. Saat ini pelaku masih menjalani proses pemeriksaan. Jadi ada 1 orang yang kita tengarai dan kita lakukan penyelidikan, dan sekarang masih dilakukan pengembangan terkait tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab tersebut. Motif pelakunya apa kira-kira nih Pak? Untuk di wilayah Kabupaten 50 Kota ini motifnya rata-rata adalah karena kelalaian. Karena mereka berladang. Nantikan headline news berikutnya 1 jam mendatang.